Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2024, yaitu P3K paruh waktu, identitas ASN, gaji honorer. Begini mekanisme dan keuntungannya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Rencana pemerintah mengangkat P3K paruh waktu untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer masih banyak dipertanyakan. Ide muncul untuk mengakomodasi seluruh tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah agar dapat bisa diangkat menjadi P3K tahun 2024. Keputusan ini diambil karena banyaknya tenaga honorer yang ada di database BKN, namun keuangan daerah belum semuanya mencukupi untuk penggajian P3K penuh waktu. Selain itu, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K juga dinilai sangat penting karena jumlah kebutuhan yang begitu besar. Tahun ini pemerintah menetapkan sebanyak 1,7 juta kebutuhan formasi P3K yang semuanya diperuntukkan bagi tenaga honorer. Saking pentingnya persoalan honorer ini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada update terbaru pembahasan RPP Manajemen ASN tentang non-ASN memberikan penegasan. Menpan RB mengatakan bahwa aturan dalam RPP Manajemen ASN harus adil untuk semua pihak. Tentu ini juga berlaku bagi honorer. RPP ini harus segera menemui keputusan dan harus membawa keadilan bagi seluruh pihak, tegas Menpan RB dikutip dari laman resmi Kemenpan RB Rabu 5 Juni 2024. Penegasan tersebut tentu ada kaitannya dengan amanat Undang-Undang ASN bahwa tenaga honorer wajib diselesaikan menjadi P3K paling lambat Desember 2024. Inilah yang akhirnya menghadirkan keputusan ada yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, apa sebenarnya P3K paruh waktu itu? Apa bedanya dengan P3K penuh waktu yang selama ini diketahui? Jika P3K penuh waktu adalah mereka yang diangkat menjadi ASN dengan perjanjian kerja serta diberikan hak berupa gaji dan tunjangan. Sebagai ASN, P3K paruh waktu justru berbeda. Berdasarkan keterangan Menpan RB dalam sebuah wawancara, P3K paruh waktu adalah honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah kemudian diangkat menjadi P3K. Dalam hal ini, mereka nantinya adalah honorer yang diberi identitas sebagai ASN seperti
nomor induk pegawai, kami ulangi, seperti nomor induk pegawai atau NIP dan sebagainya, tapi tak menerima gaji sebagai P3K. P3K paruh waktu hanyalah pegawai pemerintah yang beridentitas sebagai ASN tapi gaji masih honorer. Maksudnya, tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tetap menerima gaji sebagai honorer dari pemerintah tapi identitasnya sudah P3K. Hal ini terjadi karena keuangan daerah belum mencukupi untuk diberikan gaji layaknya P3K pada umumnya. Makanya dinamai P3K paruh waktu. Namun demikian, honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu sudah dipastikan akan menjadi P3K penuh waktu ketika kondisi keuangan daerah telah mencukupi. Jika kondisi keuangan daerah mencukupi, secara otomatis P3K paruh waktu langsung menjadi penuh waktu dan diberikan gaji sebagaimana ASN pada umumnya. Jadi, meskipun honorer hanya menjadi P3K paruh waktu, tetap saja akan mendapatkan keuntungan. Setidaknya tidak perlu ikut seleksi atau tes lagi ketika ingin diangkat menjadi P3K penuh waktu, karena sudah masuk dalam daftar tunggu. Adapun penentuan bagi tenaga honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K penuh waktu dinilai dari hasil tes seleksi nanti. Sebelumnya dikatakan bahwa tes seleksi P3K 2024 hanyalah formalitas karena yang ikut sudah dipastikan menjadi P3K. Akan tetapi hasil tes tetap berpengaruh tentang posisi sebagai P3K penuh waktu atau paruh waktu. Honorer yang dinilai tesnya tinggi atau melebihi standar tentu akan menjadi P3K penuh waktu. Sementara yang rendah ditempatkan sebagai paruh waktu dulu. Tapi jika kondisi keuangan di suatu daerah kemungkinan memungkinkan, honorer yang ikut tes di daerah tersebut semuanya dipastikan menjadi P3K penuh waktu. Itulah penjelasan mengenai P3K paruh waktu yang dipersiapkan bagi sebagian tenaga honorer pada seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.